Film diawali dengan menampilkan kelompok kera yang telah menjadi spesies dominan dan membentuk banyak klan dari beberapa generasi setelah kematian kaisar. Di sebuah hutan yang luas, ada Noah, seekor simpanse dari klan yang berorientasi pada elang. Noah dan dua temannya, yaitu Anaya dan Sona, sedang mengumpulkan telur elang untuk mempersiapkan upacara kedewasaan, yang merupakan peralihan dari remaja menuju anak yang dewasa. Mereka berhasil mendapatkan beberapa telur. Namun karena masih belum cukup, Noah pun mengeluarkan kemampuannya dengan bergelantungan ke sana kemari untuk bisa menjangkau sarang burung elang lainnya yang berada di puncak pohon. Saat Noah berhasil melakukannya, di saat itu juga sang induk datang dan mengusir Noah, yang kemudian membuatnya menggelongsor di tanah. Meskipun terjatuh, Noah berhasil mendapatkan telur yang mereka cari. Di dalam perjalanan untuk pulang, mereka mengetahui jika salah satu selimut dari mereka sudah menghilang. Dan di saat bersamaan, sesosok makhluk berlari masuk ke dalam hutan. Bergegaslah mereka mengejar makhluk itu yang berakhir di sebuah terowongan. Dikarenakan terowongan itu adalah terowongan terlarang, mereka pun tak ingin membuang waktu dan segera mengambil selimut itu dan pergi dari sana. Setibanya di rumah, Noah sempat mendatangi Dar, ibunya, untuk memberitahu kalau dia sudah berhasil mendapatkan telur elang. Setelah itu Noah mendatangi ayahnya, yaitu Koro, untuk mempersiapkan upacara di esok harinya. Namun tiba-tiba, sang ayah mengetahui kalau Noah sempat pergi ke terowongan terlarang akibat aroma yang ada di selimutnya. Sang ayah lalu memperingatkan untuk jangan lagi pergi ke tempat itu. Saat malam tiba, Noah mendengar suara mencurigakan di sebuah bangunan. Dia mencoba memeriksa dan tiba-tiba menemukan sesosok seperti manusia. Namun makhluk itu seketika berlari sambil menabrak Noah. Karena kejadian itu, Noah mendapati jika telur elang miliknya sudah pecah. Karena tak ada pilihan lain, Noah pun mengatakan ke Anaya dan Sona kalau dia akan pergi untuk mencari lagi telur pengganti. Di dalam perjalanan, Noah melihat sebuah perkelahian. Dia lalu mendekati tempat itu, dan betapa terkejutnya dia ketika mendapati beberapa anggota klannya sudah terluka parah. Di saat itu juga, pasukan Proximus Caesar, yaitu seekor kera kejam yang sudah memutarbalikkan ajaran Caesar yang asli, mendekat ke arah Noah. Setelah menemukan kuda milik Noah, Proximus kemudian menuju ke desa klan Noah berada. Sementara Noah yang mengetahui itu, bergegas kembali ke desanya. Namun setibanya di sana, Noah sudah mendapati tempat tinggalnya sudah terbakar dan semua anggota klannya sudah ditahan anggota Proximus. Kemudian, Noah naik ke menara untuk membantu ayahnya melepaskan elang-elang mereka. Sial bagi Noah, karena tiba-tiba Silva, yang merupakan jenderal Proximus, sudah menemukan keberadaan mereka. Silva lalu menghajar Koro. Meski awalnya Noah sempat bersikeras untuk selamatkan ayahnya, namun sayangnya Koro harus mati pada malam penyerangan itu. Di pagi hari Noah terbangun dan mendapati jika desanya sudah menjadi serpihan. Begitu juga dengan semua anggota klannya sudah dibawa pasukan Proximus. Tak ingin berdiam diri, Noah akhirnya bertekad untuk mencari dan menyelamatkan anggota klannya yang tersisa. Setelah beberapa saat melakukan perjalanan, Noah sampai di sebuah tempat dan mencoba memastikan apakah ada seseorang di sana. Namun tiba-tiba, Noah malah kejeblos masuk ke dalam kubangan. Di depan Noah, muncul seekor orang hutan yang seketika menodongkan senjata sambil menanyakan tentang dirinya. Noah pun menceritakan kisah tragis yang sudah menimpa klannya. Orang hutan itu lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Raka. Raka banyak memberitahu Noah tentang ajaran Kaisar yang sebenarnya tentang moralitas, kasih sayang, dan belas kasihan. Setelahnya, Raka menemani Noah untuk mencari klannya. Ketika sedang beristirahat, Noah dan Raka melihat kemunculan wanita manusia di hadapan mereka, di mana Noah sadar kalau wanita itu yang sudah menghancurkan telurnya. Raka yang kasihan memberikan makanan dan juga selimut ke wanita itu, lalu memberinya nama yaitu Nova. Di esok harinya,
mereka melanjutkan perjalanan dan membawa Nova bersama mereka. Di dalam perjalanan, mereka menemukan kehidupan dari beberapa hewan dan juga sekelompok manusia yang keluar dari dalam hutan. Di sini, Noah merasa kalau mereka sudah berhasil menemukan kelompok dari Nova dan memaksa Raka untuk tetap bersama Nova, sementara dia akan pergi sendirian untuk mencari klannya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba pasukan Proximus muncul menemukan keberadaan mereka. Alhasil, semua makhluk yang ada di tempat itu lari terbirit-birit akibat serangan yang dilakukan Proximus. Noah yang melihat kejadian itu menjadi berubah pikiran dan berniat menolong mereka. Nampaknya, Silva dan pasukannya hanya berfokus untuk menangkap Nova, yang kemudian membuatnya jadi ketakutan dan bersembunyi di semak-semak. Secara mengejutkan, Noah lalu berteriak dengan tujuan mengalihkan perhatian mereka. Nova yang menyadari segera berlari ke arah Noah, dan beruntung mereka berhasil melepaskan diri. Di sebuah tempat, Raka dan Noah terkejut saat mengetahui kalau Nova ternyata bisa berbicara dan memiliki nama asli, yaitu Mae. Yap, karena memang sebelumnya mereka berpikir bahwa spesies mereka paling dominan dan lebih unggul dari manusia sekalipun. Mae mengatakan kalau dia tahu di mana pasukan Proximus menyekap klan Noah, yaitu di sebuah bunker yang menjadi pemukiman manusia. Mae juga berencana pergi ke sana untuk menemukan populasi manusia lainnya. Setelah itu mereka segera berangkat ke bunker yang dikatakan Mae sebelumnya. Mereka lalu melintasi sungai dengan melewati jembatan. Namun tanpa mereka sadari, rupanya pasukan Proximus sedang mengikuti mereka. Alhasil, mereka pun terjebak dan tak sempat melarikan diri. Mae yang berusaha melawan akhirnya kecebur ke dalam sungai. Beruntung dia masih bisa bertahan di antara jaring-jaring. Raka kemudian memberanikan diri untuk menyelamatkan Mae. Namun saat dia mampu melakukannya, Silva dengan kejam memotong tali jaring yang membuat Raka akhirnya hanyut. Sementara Noah yang terluka tak mampu berbuat apa-apa. Noah dan Mae tertangkap dan dibawa menuju ke markas Proximus. Setibanya di sana, mereka pun dipisah, di mana Noah dibawa untuk bertemu dengan klannya yang dipaksa bekerja untuk mereka. Sementara itu, Mae dibawa untuk bertemu dengan Trevatan, seorang manusia oportunistik yang mengajarkan sejarah manusia kepada Proximus Kaisar. Tiba-tiba Proximus mengumpulkan para kera di suatu tempat dan memerintahkan untuk membuka bunker rahasia yang diyakini kalau di dalam sana ada banyak teknologi buatan manusia yang bisa mereka gunakan untuk memperkuat pasukan mereka. Namun setelah beberapa kali percobaan, mereka masih tetap saja gagal. Mae mengetahui rencana mereka, meminta Trevatan untuk berhenti membantu para kera, karena tentu saja para kera tidak akan siap jika harus menerima semua teknologi yang ada di dalam bunker itu. Jelas saja Trevatan mengelak dengan alasan kalau itu akan membuat kehidupan jauh lebih baik. Setelahnya, Proximus mengajak Noah untuk bergabung dengan Mae dan Trevatan dan membahas mengenai evolusi yang akan mereka pelajari melalui teknologi di dalam bunker itu. Proximus juga berusaha mempengaruhi Noah dan mengungkapkan jika Mae punya rencana tersembunyi untuk menguntungkan dirinya sendiri. Noah yang bingung apakah dia harus percaya dengan Mae atau membantu Proximus untuk membuka bunker itu, tiba-tiba didatangi elang milik ayahnya, seolah-olah memberikan Noah sebuah isyarat jika perkataan Proximus adalah kesalahan. Kemudian Noah mendatangi Mae untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Di sini Mae mengatakan jika dia tahu jalan rahasia untuk menuju ke bunker itu dan sedang mencari buku yang dapat mengembalikan kemampuan berbicara kepada umat manusia. Akhirnya mereka sepakat dengan rencana Mae, dan Noah berharap untuk menghancurkan bunker itu dan memimpin kembali klannya untuk kembali ke rumah. Noah, Mae, Sona, dan Anaya menanam bubuk mesiu dan bahan peledak di sekitar bendungan. Namun seketika, Trevatan mengetahui rencana mereka. Mae berusaha meyakinkan Trevatan untuk ikut dengan mereka. Tapi sebaliknya, Trevatan malah mau mengadukan mereka ke Proximus. Karena tak ada pilihan lain, Mae terpaksa membunuhnya.
Setelahnya mereka melewati pinggir bendungan untuk sampai ke jalan rahasia yang mereka tuju. Meski dihantam badai, disapu gelombang, mereka segera melakukan pendakian naik ke atas tebing. Ketika sudah berhasil masuk ke dalam bunker, Mai segera mencari buku yang dia maksud, yang sebenarnya itu merupakan kunci penguraian. Sementara para kera menemukan sebuah buku yang menggambarkan bahwa manusia yang pernah menjadi spesies dominan. Mai yang sudah selesai dengan urusannya, segera mengajak Noah, Anaya, dan Sona untuk segera pergi dengan membuka pintu bunker itu. Namun rupanya, Proximus dan pasukannya sudah menunggu mereka di depan pintu. Tiba-tiba, pasukan Proximus berniat untuk membunuh Sona karena mengetahui kalau tujuannya sudah tercapai. Tapi, Mai menembak dan membunuh kera yang menyandra Sona di depannya. Proximus kemudian setuju untuk membiarkan Noah melarikan diri jika dia memberitahu mereka di mana senjata lainnya berada. Tidak ingin memberi kekuatan lebih pada kera, Mai meledakkan bahan peledak di sekitar bendungan yang akhirnya menghancurkan dan membanjiri bunker itu. Tentu saja, para kera berhamburan untuk menghindari air yang menenggelamkan mereka. Sementara itu, Mai yang berada di luar seketika langsung pergi meninggalkan mereka. Di dalam bunker, Noah berusaha menyelamatkan ibu dan juga teman-temannya. Beruntung saja, Noah mampu melakukannya, begitu juga dengan anggota klan yang lain yang mampu memanjat ke tempat yang lebih tinggi. Di sebuah ruangan, tiba-tiba Noah dikejutkan dengan kemunculan Silva yang seketika menyerangnya. Noah berhasil mengecoh Silva dan membuatnya terjebak di antara sela-sela pipa. Setelah itu, Noah segera keluar dan bertemu dengan anggota klannya. Namun lagi-lagi, Proximus muncul dan mengajar Noah habis-habisan. Noah yang tak berdaya seketika bersenandung sebuah lagu yang kemudian diikuti anggota klannya. Tak berapa lama, kumpulan elang tiba-tiba muncul akibat lagu yang mereka mainkan. Sekumpulan elang lalu menyerang Proximus secara brutal yang kemudian membuatnya terjatuh dari atas tebing. Beberapa waktu kemudian, Noah sudah kembali ke rumah dan mencoba membangun kembali klannya. Lalu Noah bertemu dengan Mai. Di sini, Mai mengucapkan selamat tinggal pada Noah, dan dia percaya bahwa manusia berhak mendapatkan kesempatan lagi karena mereka awalnya adalah spesies dominan di planet ini. Setelah itu, Mai menuju ke pangkalan satelit manusia, di mana dia memberikan kunci pengurai yang memungkinkan kelompoknya mengaktifkan kembali satelit dan melakukan kontak dengan manusia lain dari seluruh dunia. Sementara itu, Noah membawa Sona berkeliling untuk melihat keindahan alam semesta, yang kemudian diiringi dengan berakhirnya film.